Selamat malam, kembali lagi kita bertemu di kesempatan yang ketiga ya. Ini konten ketiga, kita bahas tentang all about electrical system di alat berat. Oke, di sini pada kesempatan pada malam ini saya akan membahas tentang throttle position sensor pada dump truck. Ini menarik ya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Setelah ini saya akan share sebuah video. Saya akan menjelaskan langsung tentang sensor tersebut ya. Di sini kita akan membahas sebuah sensor pada HD785 ya, atau mungkin ini sensor ini pasti dipasang pada semua unit dump truck pada Komatsu. Yaitu apa? Ini adalah throttle position sensor atau ngomong throttle sensor lah. Seperti itu. Fungsinya seperti apa? Yaitu sensor ini akan membaca pedal injakan dari operator untuk mengatur gas. Nah, di sini untuk sistem throttle pada unit dump truck Komatsu menggunakan sistem throttle by wire, di mana injakan pedal pada operator yang menekan sensor ini akan dikonversikan sebagai perintah untuk mengatur besaran fuel yang masuk ke engine, dan akan ujungnya nanti akan mengubah RPM engine akan naik atau turun seperti itu. Sensor ini menggunakan throttle position sensor ya, dimana mempunyai pin atau tipe Dutch connector ada dua, yaitu ada satunya Dutch connector dengan DT6 6 pin dan juga DT 2 pin. Nah, seperti itu. Jadi sensor ini menggunakan tipe sensor yang dengan jenis Hall effect ya, Hall effect sensor, dimana secara garis besar sensor ini ada dua tipe sensor yang ada di dalam throttle position sensor ini, yaitu yang pertama sensor posisi injakan kaki, yaitu dari off idle atau high idle, yang dibaca oleh, kalau namanya di sini adalah idle validation switch. Fungsinya yaitu berupa signal digital yang akan dihasilkan oleh sensor ini yang menuju ke controller ya. Jadi sinyal on atau off, maksudnya sinyal on off ini akan masuk ke controller untuk mengetahui bahwa pedal ini ditekan atau tidak. Nah, itu terus ada signal analog proportional voltage yang dihasilkan selaras dengan injakan pedal. Oke, setelah kita mengetahui tadi bentuk fisiknya ya si throttle position sensor, maka saya akan lebih masuk lagi ke dalam materi tentang detail apa yang ada di dalam sensor tersebut. Oke, pada throttle sensor itu sejatinya kalau di unit Komatsu itu ada dua sensor, yaitu sensor analog dan digital, di mana semua sensor tersebut termasuk sensor contactless atau tidak berhubungan langsung ya secara fisik dengan benda yang disensing. Dan di mana di sini untuk analog sensornya, untuk position sensornya, throttle position sensornya menggunakan tipe Hall effect non contactless. Dia seperti potentiometer tapi tidak berhubungan langsung secara fisik, tidak memakai wiper sensing lah ya dia. Ya, dia menggunakan magnet yang diputar, nanti di HDIC nanti akan terjadi proporsional voltage lah di situlah, sesuai dengan injakan operator. Sama halnya dengan idle validation ya, dia juga termasuk menggunakan hal sensor juga, non contactless juga, non contactless switch juga, dimana si idle validation switch ini akan menghasilkan signal digital berupa tegangan 5 volt yang akan masuk ke SCM pada saat pedal ditekan, yaitu akan mengaktifkan signal throttle aktif. Pada saat pedal dirilis maka akan
menghasilkan signal idle aktif seperti itu. Kenapa sih pada throttle sensor ini dilengkapi dua buah sensor, sensor analog dan sensor digital? Kenapa nggak satu sensor aja? Nah, pertanyaan ini akan saya jawab. Ini karena pada sensor pada kontrol sistem yang krusial, terutama pada sistem throttle, dimana kan ini kan sensor yang suatu inputan sensor yang sangat krusial untuk mengatur RPM engine ya. Nah, maka dari itu di situ dibutuhkan dua sistem yang saling membackup. Maksudnya gini, apabila sensor satunya dia bermasalah atau bermasalah dengan keluaran outputnya, maka akan ada sensor lagi yang membackup. Contoh case-nya seperti ini. Untuk hal efek sensornya yang potensiometernya itu ngaco, yang analog sensornya ngaco, maka masih ada idle validation, di mana ECM tidak hanya untuk mengkoreksi besaran output tegangan yang keluar, tapi dia juga mengkoreksi benarkah pedal ini diinjak atau enggak. Nah, seperti itu. Itulah tujuannya kenapa dipasang dua buah sensor. Dimana kalau kita lihat di skematik sini ada 6 pin dan 2 pin ya, dimana kalau 6 pin ini dia masing-masing pinnya itu digunakan untuk sensor ya, dua sensor analog, hal sensor dan juga sensor digital ya. Dimana untuk pin 1, 2, 3 dia digunakan untuk proportional analog hal efek sensor, dan untuk pin 4, 5, 6 digunakan untuk idle validation sensor. Dimana yang 2 pin untuk DT2 dia digunakan untuk supply ya, supply arus, supply tegangan Pak, yaitu berupa tegangan 5 volt ke ke idle validation sensor seperti itu. Kalau kita lihat dari data sheet, untuk output voltage pada throttle position sensor pada saat low idle dia pada saat dia pedal nggak diinjak, atau ngomong di sininya adalah idle aktif, yaitu sekitar 0,65 volt, dan pada saat pedal full diinjak sekitar 3,85 volt atau ngomong di situ. Terus untuk signal IVS atau idle validation switch untuk pin 5 dan pin nomor 4 seperti itu. Pada saat pedal itu diinjak, maka pin 4 sama pin 5 akan mati, tidak akan menghasilkan tegangan 5 volt, yaitu ini adalah signal idle aktif. Dan kalau pin nomor 6 sama 4 sebelum dia akan aktif, aktif pada saat pedal diinjak, itu disebut dengan throttle aktif, seperti itu untuk IVS. Dan untuk analog analog outputnya pada position sensor. Sejatinya untuk throttle signal itu ada dua ya, yaitu untuk direct throttle signal dan indirect throttle signal. Maksudnya apa sih? Jadi gini. Jadi kalau direct throttle signal itu maksudnya jadi outputan dari throttle signal akan langsung masuk ke ECM untuk diproses ya, baik dari throttle signalnya maupun IVS-nya langsung masuk ke engine controller. Kalau kita lihat di bawah itu di paralel dengan IVS-nya masuk ke transmisi controller. Ini buat apa? Ini digunakan untuk sebagai inputan pedal itu diinjak atau enggak ke transmisi controller untuk membuat gear itu gear shifting itu shift up ya, seperti itu. Jadi syaratnya shift up pada automatic transmission, yaitu pedal harus diinjak. Kalau pedal nggak diinjak maka tidak akan bisa shift up. Oleh karena itu ATC menggunakan sensor dari IVS ini dari throttle position sensor. Terus yang berikutnya adalah indirect throttle signal. Ini beda lagi, ini maksudnya apa ya? Jadi signal output dari throttle signal itu nggak langsung masuk ECM.
dia diproses dulu di intermediate controller, langsung masuk dari intermediate controller dia akan diumpankan lagi ke SCM. Nah, biasanya kalau undirected signal yang masuk ke SCM itu bukan analog signal ya, tapi dia berupa FM throttle atau frekuensi throttle atau FM throttle lah kalau ngomongnya, dia variabel frekuensi ya. Jadi semakin dia pedal itu diinjak, maka akan semakin tinggi pula frekuensinya, nanti sesuai dengan selaras dengan injakan pedal. Nah, kenapa sih kok dibikin demikian? Nah, kalau kita lihat ini saya menyadur dari skematik di 730 ya. Jadi throttle signal itu atau akselerator pedal itu dia masuk ke statek dulu di kart analog EB140, terus dari output dari kart analog tersebut akan mengeluarkan frekuensi ke SM yang melalui pin 210 Gen A ke pin D ya, atau kabel sini kabel 556 ya. Jadi fungsinya ini pada kenapa diproses dulu itu biasanya gini. Jadi untuk sebagai speed limit. Nah, kalau di 730 kan ada speed limit. Kalau kita setting speed limitnya itu pada saat speednya tercapai di settingan tertentu, maka dia akan mengcancel throttle signalnya. Nah, karena itu dia nanti akan merubah signal throttle tadi yang full, dia akan mengcancel biar speed unit tidak akan bertambah seperti itu. Dan yang kedua, untuk mengatur engine speed pada saat retarder diaktifkan atau electric retarder diaktifkan. Kalau kita tahu bahwa kalau di 730 itu kalau retardnya diaktif, maka otomatis engine akan disetting di 1450 rpm. Nah, karena itu perlu namanya undirected signal, seperti itu secara garis besarnya. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu tentang throttle position sensor bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sesama teknisi alat berat di lapangan ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Salam setrum.